Selama 9 tahun ini Indonesia terus menggenjot pembangunan infrastruktur. Namun seiring hal tersebut, data BPJS Ketenagakerjaan mencatat meningkatnya kasus kecelakaan kerja. Kondisi ini pun membuat pemerintah mendesak penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas guna terwujudnya peningkatan produktivitas kerja. Pembangunan infrastruktur secara masif dan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia digagas pemerintah guna memastikan terjaminnya ketersediaan infrastruktur agar dapat menjadi lompatan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Namun di tengah proses pembangunan tersebut, kerap terjadi kecelakaan kerja, terutama terkait kecelakaan konstruksi. Maraknya kecelakaan konstruksi yang terkadang mengakibatkan korban tertimpa peralatan berat di lokasi proyek pembangunan hingga cedera bahkan meninggal dunia itu pun menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengakui tidak sedikit kecelakaan konstruksi akibat minimnya pengawasan dalam proses konstruksi, terutama pada kasus girder dan workability. Jadi kecelakaan itu bisa dikategorikan sebagai kegagalan konstruksi apabila itu masih dalam rangka pelaksanaan atau kegagalan bangunan setelah bangunan itu bisa dipakai. Misalnya BEJ, itu kegagalan bangunan. Tapi kalau yang girder yang jatuh, LRT atau Batang Semarang itu kecelakaan. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, pengamat konstruksi menilai perlu adanya perbaikan manajemen konstruksi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Konsultan alat berat Stefanus Dwi mensinyalir, seringnya kecelakaan kerja akibat alat berat, salah satunya disebabkan tidak mahirnya operator dalam mengoperasikan peralatan tersebut, terlebih tidak berlisensi. Yang perlu paling diperhatikan adalah untuk operatornya. Operatornya tidak boleh sembarangan. Harus yang mempunyai izin khusus ahli untuk mengoperasikan unit tersebut. Jadi dimulai dari operatornya. Jadi saran saya untuk keamanan semuanya dan nanti untuk kestabilan unitnya juga dari awal sudah ditentukan operator yang sudah berlisensi. Meski Komite Keselamatan Konstruksi dengan salah satu tugasnya adalah pengawasan terhadap proyek konstruksi telah dibentuk, namun sepertinya belum berjalan dengan baik. Bukan itu saja, perlu adanya kesadaran dari semua pihak untuk bersama-sama dalam melakukan pengamanan radius 300 meter di seputar lokasi pembangunan, disertai dengan pengawasan terhadap peralatan berat yang digunakan untuk memastikan keamanan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Nusantara TV melaporkan.